warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Husna dalam mata pelajaran Kimia Farmasi 1. Nah, untuk pertemuan keempat kita akan bercerita tentang hubungan struktur aktivitas obat dan modifikasi struktur aktivitas obat. Hubungan struktur dan aktivitas, setiap suatu senyawa aktif yang mengalami perubahan struktur dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologisnya. Hal ini dipelajari dalam hubungan struktur aktivitas atau HSA atau struktur aktivitas relationship atau SAR. Oke. Faktor-faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas senyawa obat antara lain: 1. Perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologis. Senyawa yang digunakan praobat harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo dan senyawa mempunyai pusat atom asimetris sehingga kemungkinan merupakan campuran rasemat dan tiap isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme aksinya. Pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Obat bersifat multipoten, struktur kimia yang diperlukan untuk menimbulkan aktivitas biologis yang berbeda kemungkinan serupa atau timpang tindih. Perbedaan spesies, perbedaan terjadi pada obat yang bersifat lipofilik dapat disebabkan oleh perbedaan proses metabolik di hati dan ekskresi obat di ginjal. Oke, faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yaitu adalah hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental, kemudian struktur obat simetris. Beberapa tipe obat tertentu ada yang mengandung dua gugus fungsi simetris yang berhubungan dan menimbulkan aktivitas. Kemudian hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya, aktivitas biologis merupakan refleksi sifat kimia fisika dari senyawa bioaktif sehingga hubungan struktur aktivitas memiliki hukum tertentu. Contohnya adalah seri homolik sederhana yaitu RCH2NCH3 dan RCH2NR absen, yaitu lipofilitas, yaitu kemampuan untuk membuat ikatan hidrofil berubah secara teratur sesuai dengan jumlah huruf N-nya. Nah, kemudian kita akan bercerita tentang modifikasi struktur. Modifikasi struktur molekul obat bertujuan mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologis obat yang ditentukan oleh sifat fisika kimia, distribusi ke sel dan jaringan, penembusan dinding reseptor, cara berinteraksi dengan target, dan lain-lain. Nah, salah satu tujuan modifikasi struktur adalah merubah masa kerja obat. Masa kerja obat dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan efek terapi yang diharapkan. Salah satu cara untuk memperpanjang masa kerja obat dilakukan dengan cara pembentukan garam asam. Pembentukan garam asam, senyawa ester dari senyawa obat misalnya prokain penisilin, esterifikasi pada steroid misalnya estrogen, progesteron dan androgen, dan antibiotik tertentu misalnya eritromisin dan chloramphenicol. Cara untuk memperpendek masa kerja obat dapat dilakukan dengan mengganti gugus kimia yang stabil dengan gugus yang labil, misalnya klorporamid dengan masa kerja 5,7 jam menjadi talbutamid yaitu dengan masa kerja 3,3 jam. Kemudian pencarian senyawa aktif yaitu adalah pencarian senyawa penuntun, modifikasi struktur HKSA, hubungan struktur dan aktivitas, dan analisis statistik. Nah, modifikasi struktur ini bisa efeknya lebih poten, yaitu tujuannya supaya efeknya lebih poten. ESO, efek samping obatnya minimal, spektrumnya lebih spesifik, spektrumnya lebih luas, profil farmakokinetiknya lebih baik, dan dia memiliki aktivitas yang baru. Ya. Ini adalah salah satu contoh ya yang sebenarnya kemarin juga sempat kita bahas ya. Jadi strukturnya sama tetapi aktivitasnya berbeda, misalnya adalah turunan sulfonamida ya. Jika R-nya ya diganti dengan H menjadi sulfonamid, dia sebagai anti-infeksi pada topikal. Jika R-nya diganti dengan COCH3, dia menjadi sulfacetamid yaitu anti-infeksi pada mata. Ya, seperti itu ya. Kalau dia sulfadoksin, dia sebagai anti malaria.
Oke. Apa sih pentingnya sifat kimia fisika? Nah, sebagai dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat karena sifat kimia fisika memegang peranan penting dalam transport obat untuk mencapai reseptor. Jadi sebelum mencapai reseptor, molekul obat itu harus melewati bermacam-macam semen dengan senyawa CS maupun CIS. Hanya struktur yang spesifikasinya tinggi yaitu secara sterik saja yang karakter biologis. Jadi pentingnya sifat fisika kimia ini adalah dia sebagai dasar untuk menjelaskan aktivitas biologi obat karena sifat fisika kimia ini memegang peranan penting dalam transport obat untuk mencapai reseptor. Ya, jadi kalau transportnya ini sangat dipengaruhi oleh sifat fisika kimianya. Kemudian hanya obat yang strukturnya spesifikasinya tinggi, misalnya secara sterik dan elektronik saja, yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologi. Nah, peran kimia medisinal ya dalam pengembangan obat yaitu kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA atau kuantitatif struktur aktiviti kisar, yaitu ini adalah merupakan bagian penting dari kimia medisinal dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang digendaki dan biaya yang lebih ekonomis ya. Jadi HKSA ini kita berharapnya adalah mendapatkan obat baru ya dengan aktivitas yang digendaki dan biaya lebih murah. Nah, kimia medisinal ini khas untuk bidang farmasi dan dia memiliki ciri yang khusus karena memilih obat terbaik dari senyawa seturunan atas dasar hubungan struktural ya. KIE profesional dan peneliti pengembangan obat. Jadi kimia medisinal ini khas untuk dan kita itu obat dari senyawa yang strukturnya hampir. Nah, bagaimana dalam pengembangan obat baru? Ya, percobaan kimia pertama, kemudian penapisan farmakologi ya, kemudian uji toksisitas akut, kemudian studi percobaan farmakologi yang lebih luas, dan uji toksisitas kronis dan uji klinis. Aktivitas obat berdasarkan aktivitas farmakologisnya, ada obat berstruktur tidak spesifik yaitu memiliki karakteristik efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik, efek sama jika aktivitas termodinamik sama walaupun strukturnya berbeda. Dosis ini sangat besar jika dibandingkan dengan obat spesifik. Contohnya adalah anestesi sistemik, eter dan kloroform, dan insektisida yaitu fenolkresol dan resorsium. Kemudian obat berstruktur spesifik karakteristiknya adalah kadar rendah, sifat fisika kimia berperan dalam aktivitas biologi, memiliki struktur dasar yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologi, perubahan struktur sedikit saja menyebabkan perubahan aktivitas yang drastis. Contohnya adalah senyawa kolinergik, anti kanker, turunan piridin, dan lain-lain. Nah, penggolongan obat berdasarkan besar jumlah molekul harus diperhatikan. Penggolongan obat bisa berdasarkan ada struktur kimia, aksi farmakologis, penggunaan terapeutik, terapi anatomi struktur kimia, dan mekanisme aksi tingkat molekul. Nah, menurut Annual Report in Medicinal Chemistry, untuk obat susunan saraf pusat atau psikofarmaseutik ada antipsikosis, anti-Parkinson, sedatif hipnotik, stimulan, dan Alzheimer. Kemudian obat farmakodinamik ada obat yang memperbaiki fungsi tubuh yang tidak bekerja dengan baik meliputi obat jantung, saluran nafas, saluran cerna, dan anti alergi. Nah, untuk obat kemoterapi yaitu obat yang mempunyai toksisitas selektif terhadap organisme parasitik yang menyerang tubuh. Kemudian untuk penyakit metabolik dan fungsi endokrin ada obat yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di atas meliputi antiinflamasi, antirematik, dermatologis, dan antiobesitas. Kemudian penggolongan obat atas dasar terapeutik anatomi strukturnya ada A adalah saluran cerna dan metabolisme, B adalah darah dan organ pembentukan darah, C adalah sistem kardiovaskuler, D adalah dermatologis, G adalah sistem genitourinaria dan hormon kelamin, H adalah sediaan hormonal sistemik, J adalah antiinfeksi umum, L adalah anti neoplastik dan imunosupresan,
M adalah sistem muskuskeletal, N adalah sistem saraf pusat, P adalah antiparasit, R adalah sistem pernafasan, S adalah organ sensori, dan V adalah lain-lain. Oke ya, sekian dari saya dan terima kasih.